Komisi C DPRD Kota Surabaya gelar dengar pendapat atau hearing terkait pengaduan tenan atas rambu larangan parkir di sepanjang Jalan Tunjungan Surabaya. Salah satu dari keberatan tenan atas rambu larangan parkir tersebut mengakibatkan penurunan omset usahanya sampai 80% setiap harinya. Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi C Baktiono dari fraksi PDI Perjuangan didampingi Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati fraksi PKS, Sekretaris Komisi C Agung Prasojo dari fraksi Golkar dan beberapa anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Rapat tersebut dihadiri oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Bapeko, Camat dan Lurah Genteng Pemerintah Kota Surabaya serta tenan Jalan Tunjungan. Usai rapat dengar pendapat media Lensa Parlemen menemui Farhat Tenan Tunjungan dan Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono menjelaskan. Hasil dengar pendapat, ini setelah warga di daerah Tunjungan, yaitu tenan-tenan yang membuka kafe, usaha kecil, itu protes ke Komisi C, maka hari ini kami bisa mengundang mereka untuk kita pertemukan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, juga Badan Perencanaan Kota, Camat, Lurah, agar mereka bisa didengar keluhan-keluhan mereka. Selama ada kebijakan untuk larangan parkir yang berubah-ubah ini, pertama yaitu mulai jam 16.00 sampai jam 23. Akhirnya dievaluasi jam 16 sampai 22. Akhirnya dievaluasi lagi jam 16, jam 20. Sekarang baru saja ini dievaluasi lagi jam 16 sampai jam 19 tanpa melibatkan dari stakeholder atau tenan-tenan yang ada. Maka kalau tadi perubahan dilarang parkir yang semula mereka para pembeli, anak-anak muda bisa parkir mepet di dekat trotoar dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas di sana untuk meramaikan Jalan Tunjungan, itu memang benar larangan parkir itu, pasti warga tidak akan protes. Kalau ingin Tunjungan tadi kembali berjaya sebagai ikonnya Kota Surabaya, seperti lagunya Mus Mulyadi, melaku-melaku nang Tunjungan, maka biarkan Jalan Tunjungan ini tumbuh dengan karakter saat ini lebih dahulu. Biarkan larangan parkir tadi tidak ada. Setelah nanti penuh sesak menjadi daya tarik magnet yang luar biasa yang kuat bagi warga Surabaya maupun bagi warga luar kota sebagai destinasi kuliner, destinasi musik, destinasi untuk wisata, maka penataan parkir baru diarahkan. Kalau sudah penuh sesak, pasti warga akan rela dan mau untuk dialihkan. Baik ke Jalan Kenari di Kota Surabaya, Jalan Genteng, ada juga Jalan Tanjung Anom, bahkan yang terjauh dari daerah Praban. Itu kalau sudah berkembang, kalau sudah toko-toko semua sudah buka dan berkembang dan penuh sesak, seperti yang kami contohkan tadi di luar negeri, kan juga seperti itu. Tidak bisa langsung kita menuju langsung ke tempat yang sudah bagus, yang itu enggak. Itu diawali dari proses-proses itu dan menjadi daya tarik magnet di daerah Kota Surabaya. Sebetulnya gini, kita mantap sampai jam 7 itu karena bentuk protes saja. Tapi kan kita tidak tahu urgensinya mereka menerapkan jam 16 sampai 23, terus bisa turun sampai jam 8, terus menuruti kemauan kita sampai jam 7, berarti dihilangkan pun juga bisa. Iya kan? Urgensinya apa? Kecuali payung hukumnya ada, kita tidak bisa protes, kita tidak bisa apa-apa. Tapi berhubung ini menyangkut visi misi Wali Kota Surabaya dan warga Surabaya untuk menjadikan destinasi wisata, biarkan seperti semula. Kalau orang yang protes karena macet itu pelintas aja, ya ngapain nurutin pelintas? Yang ke Jalan Tunjungan walaupun macet dia mau kok. Mau dapat parkir atau tidak dapat parkir itu resiko. Seperti kalau kita ke mall malam minggu, tahu parkiran pasti penuh, tapi kita tetap ke sana kan. Itu terus nanti itu suatu saat akan terbentuk cepat atau lambat, orang yang mau ke Jalan Tunjungan atau orang yang mau ke mall naik Grab aja lebih enak.
saya turun depan, jadi tidak ribet-ribet parkir, itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Kalau sudah ekonominya jalan, semuanya lancar, nggak mungkin semrawut. Macetnya seberapa sih jalan Tunjungan? Di mana Surabaya nggak macet? Kan kayak gitu, itu Mas. Terus harapan pedagang ke depan? Ya harapannya kalau untuk meramaikan jalan Tunjungan, ya disurati aja tenan-tenan atau toko bangunan-bangunan yang kosong-kosong, tidak ada tulisan dijual, tidak ada disewakan, tidak ada apa-apa, ya kan? Itu kan yang membuat jelek sebetulnya. Itu kan pemerintah nanti yang punya rumusan seperti apa harusnya, mau disewakan atau gimana. Kalau kita kan yang paling nekat buka di situ tuh gambling, yang berdarah-darah kita, yang sewa kita, yang membuka lapangan pekerjaan kita. Ya, tapi alhamdulillah tadi ini di Komisi C sudah ada kesimpulan yang baik dan kita masih memberi waktu sama pihak terkait untuk segera mencabut aturan parkir itu. Bukan berarti kita ngasih toleransi jam 4 sampai jam 7 itu berarti bukan itu. Kalau memang tidak dia ditiadakan pun kan tidak ada urgensinya, kan tidak ada masalah. Ya sudah, jalanin aja apa adanya. Yang penting ditertibkan. Dari parkir yang tidak teratur, dari pengamen liar, dari macam-macam orang yang minta-minta, itu ditertibkan. Ada Satpol PP di beberapa titik, spot-spot yang ramai, itu aja. Saya sebetulnya mendukung kok. Kalau memang pemerintah dinas pariwisata itu kurang ide atau kurang gagasan, panggil tenan-tenan, minta ide, minta gagasan. Kita siap, kita akan mendukung. Farhad juga mengatakan, apabila kebijakan dilarang parkir itu tetap tidak dicabut, ya sudah kami minta Sabtu dan Minggu tolong ditiadakan larangan itu. Dalam pantauan media Lensa Parlemen pada tanggal 10 November tahun 2021 sejak pemasangan rambu dilarang parkir pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, suasana depan kafe Jalan Tunjungan pengunjung menyusut atau sepi. Dan setelah usai jam larangan parkir pukul 19 waktu Indonesia Barat pengunjung mulai berdatangan. Diberitakan oleh Nur Afni reporter Bambang Lensa Parlemen.